Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Oliza Sativa yang akan menjadi moderator untuk presentasi kelompok satu pada sore hari ini. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Geri Yosya Rashid SEMM selaku pengampu mata kuliah pada sore hari ini dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di pertemuan kali ini. Rangkaian acara kita hari ini yaitu terdiri dari pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Nah, pada presentasi ini kami akan membahas analisis rantai pasok berbasis digital pada PT Yakult Persapda Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu Olivia Febriana dengan C1D1230006. Yang kedua yaitu Oliza Sativa, saya sendiri. Yang ketiga itu ada Nur Hayati dengan C1D1230408. Yang keempat ada Bayu Seprilia Putra dengan NIM C1D1230054. Dan yang kelima ada Nanda Gita C1D1230074. Untuk penyampaian materi pertama yaitu akan disampaikan oleh Nanda Gita. Kepada Nanda Gita dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu membahas latar belakang tentang PT Yakult Indonesia Persada. PT Yakult Indonesia Persada adalah perusahaan PMA atau penanaman modal asing yang memproduksi dan mendistribusikan minuman probiotik seperti Yakult. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1991 di Indonesia dengan pemegang lisensi dari Yakult yaitu Honsa Co. Ltd Jepang. PT Yakult Indonesia Persada memiliki dua pabrik utama yaitu di Sukabumi dan Mojokerto. Selanjutnya saya akan membahas singkat tentang supply chain. Supply chain adalah jaringan perusahaan yang bekerja sama untuk menciptakan dan menghantarkan produk ke pengguna akhir. Jaringan ini mencakup pemasok, pabrik, distributor, toko, dan perusahaan pendukung logistik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan rantai pasokan atau juga disebut dengan supply chain planning. Proses yaitu yang pertama adalah proses implementasi. Di sini perencanaan bahan baku yaitu menghitung kebutuhan bahan baku seperti susu skim, gula, kultur bakteri, lactobacillus casei shirota yang berdasarkan permintaan pasar. Selanjutnya produksi, yaitu kapasitas produksi di pabrik Sukabumi dirancang fleksibel dengan target produksi hingga 3,6 juta botol per hari, mengikuti permintaan harian dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan terakhir, distribusi. SCP memastikan distribusi berjalan tepat waktu dengan memperhitungkan data geografis seperti permintaan tinggi di Jawa Barat dibandingkan dengan wilayah lain. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nanda kita. Untuk penyampaian materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Bayu. Kepada Bayu dipersilakan. Baiklah, berikutnya ada materi di bagian peramalan atau demand forecasting. Nah, demand forecasting digunakan untuk memastikan prediksi permintaan yang akurat berdasarkan data historis, musim, dan tren pasar. Implementasinya pada PT Yakult merupakan menggunakan Big Data Analytics untuk mengolah data konsumsi dari jaringan distribusi Yakult Lady. Kemudian ada analitik prediktif untuk mendeteksi pola konsumsi berdasarkan musim atau perayaan tertentu, seperti Ramadan, di mana permintaan meningkat karena produk sering digunakan sebagai minuman sehat saat berbuka. Kemudian, kemudian ada contohnya. Data menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi di Surabaya pada bulan Ramadan dengan forecasting yang akurat, distribusi Yakult di wilayah ini dinaikkan 20% dibanding bulan biasa. Nah, keuntungannya dapat meminimalkan risiko kekurangan stok dan menghindari biaya penyimpanan berlebihan akibat produksi yang tidak sesuai permintaan.
Berikut ada proses procurement, manufacturing, dan transportasi. Nah, pada procurement, yaitu Yakult melakukan pengadaan bahan baku berkualitas tinggi, seperti susu skim yang diimpor dari Australia, dan supplier dipilih berdasarkan kriteria kualitas dan ketepatan waktu pengiriman untuk menjaga efisiensi rantai pasok. Kemudian yang kedua ada manufacturing, di mana produksi dilakukan di fasilitas pabrik Sukabumi, menggunakan teknologi otomatis dengan memastikan konsistensi dan sterilisasi produk. Kemudian ada kultur bakteri probiotik, dikembangkan dalam kondisi steril untuk menjaga keberlangsungan bakteri hidup. Yang ketiga ada transportasi. Nah, yaitu produk didistribusikan menggunakan armada berpendingin atau cold chain untuk menjaga suhu 2 sampai 10 derajat Celcius selama perjalanan. Kemudian sistem IoT digunakan untuk memantau suhu kendaraan secara real time dan memastikan kualitas produk tetap terjaga. Nah, sebagai contoh, yaitu jika ada gangguan suhu pada kendaraan pengangkut dari pabrik Sukabumi ke gudang penyimpanan Jakarta, maka sensor IoT langsung memberikan notifikasi kepada tim logistik untuk segera melakukan perbaikan atau pergantian armada. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bayu atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Olivia. Kepada Olivia dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi dan penggunaan. Yang pertama itu distribusi. Menggunakan pendekatan multikanan, termasuk distribusi langsung melalui Yakult, Ladies, dan pengiriman ke pasar modern supermarket. Di sini, pengundangan produk disimpan di gudang pendingin yang telah dilengkapi sistem kontrol suhu otomatis. Memastikan produk siap dikirim tanpa risiko, penurunan kualitas, pasar, dan pola konsumsi konsumen untuk perencanaan yang lebih akurat. Yang kelima itu ada layanan konsumen. PT Yakult memberikan produksi kepada konsumen melalui pendekatan langsung dari Yakult Ladies yang menjelaskan manfaat probiotik pada produk Yakult. Perusahaan juga memiliki layanan pelanggan yang menerima keluhan atau masukan dari konsumen, memastikan pengalaman positif bagi pelanggan. Baik, terima kasih kepada Olivia atas penyampaian materinya. Untuk penyampaian selanjutnya akan diberikan oleh Nur. Kepada Nur Hayati. Baik, terima kasih Ocha. Di sini saya akan menjelaskan kerjasama dengan pihak lain. Yakult bekerja sama dengan pemasok bahan baku untuk menjaga kualitas dan ketepatan waktu pengadaan. Yang kedua dengan distributor lokal untuk mempercepat pengiriman produk ke daerah yang lebih luas. Yang ketiga lembaga kesehatan yang mengadakan seminar dan pelatihan tentang kesehatan usus untuk memperkenalkan manfaat produk. Selanjutnya manajemen resiko. Yakult memitigasi resiko dengan yang pertama diverifikasi pemasok, yaitu dengan mengurangi ketergantungan pada suatu sumber bahan baku. Yang kedua pemantauan logistik real time, menggunakan IoT untuk memastikan tidak ada gagasan selama distribusi. Yang ketiga pengelolaan stok, menggunakan sistem ERP untuk memastikan keseimbangan stok di seluruh gudang. Next. Yang ke-8 itu ada teknologi rantai pasok dan otomasi. Teknologi yang digunakan meliputi yang pertama ada ERP yang mengintegrasikan seluruh data rantai pasok dalam satu platform. Yang kedua ada IoT yaitu yang memantau kondisi suhu produk selama distribusi. Yang ketiga ada Big Data Analytics yaitu menganalisis pola konsumsi dan permintaan pasar. Yang ke-9 ada Corporate Social Responsibility atau CSR. Program CSR Yakult mencakup yang pertama edukasi kesehatan dengan mengadakan seminar tentang pentingnya probiotik untuk kesehatan usus. Yang kedua ada lingkungan,
mengembangkan sistem daur ulang untuk mengurangi limbah plastik dari botol Yakult. Yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat yang memberikan peluang kerja kepada perempuan sebagai Yakult Ladies. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari analisis ini yaitu implementasi SCP yang komprehensif di PT Yakult Indonesia Persada memungkinkan perusahaan untuk mencapai efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan produk berkualitas tinggi yang tersedia tepat waktu. Baik, saya kembalikan kepada Ocha. Baik, terima kasih. Terima kasih Nur Hayati. Berikutnya untuk sesi tanya jawab, dipersilakan bagi teman-teman yang ingin untuk bertanya pada kelompok kami. Baik, untuk pertanyaan pertama saya berikan kesempatan kepada Lintang Ayu. Perkenalkan, nama saya Intang Ayu Sukmajati dengan NIM C1D1230002. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 1, yaitu mengenai bagaimana Yakult menghadapi persaingan dengan produk minuman probiotik lain di pasaran. Apakah strategi diferensiasi yang diterapkan Yakult Baik, untuk pertanyaan Lintang kami catat dulu. Untuk pertanyaan kedua, silakan kepada Cindy Ramadhani. Terima kasih, Ocha. Bagaimana PT Yakult Indonesia Persada menangani fluktuasi permintaan yang sangat tinggi, misalnya pada bulan puasa atau hari-hari besar lainnya? Baik, terima kasih kepada Cindy. Untuk pertanyaan ketiga itu kepada Syariah. Tolong sebutkan kelompok keberapa juga ya, teman-teman. Baik, terima kasih Ocha. Perkenalkan, nama saya Syariah dari kelompok 5. Di sini saya ingin bertanya, apa saja tantangan yang dihadapi PT Yakult Indonesia Persada dalam mempertahankan efisiensi di seluruh rantai pasok? Terima kasih. Baik, terima kasih Syariah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu kepada Muhammad Ardianur. Baik, jadi di sini saya akan menanyakan kepada kelompok 1 ya. Tolong sebutkan Mengapa nama. Yakult memilih Sukabumi sebagai lokasi pabriknya? Oh ya, maaf. Oke, tolong Saya Muhammad sebutkan Ardianur dengan nama kelompok. 12300. Nah, ya. Jadi mengapa Yakult memilih Sukabumi sebagai lokasi pabriknya? Dan bagaimana lokasi ini mendukung proses manufaktur yang efisien? Baik, terima kasih. Oke. Kelompok kami akan menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan terlebih dahulu, baru nanti akan memilih bagi yang bertanya lagi. Sebentar ya, teman-teman. Baik, untuk pertanyaan pertama itu akan dijawab oleh Nur Hayati.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lintang, yaitu bagaimana Yakult menghadapi persaingan dengan produk minuman lain, probiotik lain di pasaran. Yang pertama yaitu fokus pada Shirota strain yang menekankan keunggulan strain bakteri khusus yang digunakan dalam produk Yakult. Yang kedua, edukasi kesehatan melalui Yakult Ladies dan program CSR, yaitu Yakult aktif mengedukasi masyarakat tentang manfaat probiotik. Yang ketiga, ada brand image yang kuat. Yakult telah berhasil membangun brand image yang positif dan terpercaya. Yang keempat yaitu harga yang terjangkau, menjadikan produk Yakult dapat diakses oleh berbagai kalangan. Bagaimana Lintang? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua tadi dari Cindy Ramadhani akan dijawab oleh Bayu. Kepada Bayu dipersilakan. Baiklah, ini saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy, yaitu bagaimana PT Yakult Indonesia Persada menangani fluktuasi permintaan yang sangat tinggi, misalnya pada bulan puasa atau hari besar lainnya. Nah, PT Yakult Indonesia Persada dapat menangani fluktuasi tersebut dengan cara meningkatkan produksi. Selama musim permintaan yang tinggi, perusahaan meningkatkan produksi di pabrik untuk memenuhi lonjakan permintaan. Kemudian ada perencanaan stok. Dengan permodalan berbasis AI, Yakult dapat memperkirakan kebutuhan produk dan memastikan cukup banyak stok untuk memenuhi permintaan pasar. Kemudian dengan distribusi yang lebih cepat untuk memastikan produk sampai ke konsumen tepat waktu. Dan distribusi dapat ditingkatkan dengan mempercepat pengiriman ke titik penjualan atau dengan perluas jaringan distribusi. Baiklah Cindy, apakah jawabannya dapat diterima? Bisa diterima Bayu, terima kasih. Sama. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga tadi dari Syariah itu akan dijawab oleh Olivia. Kepada Olivia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Syariah, yaitu apa saja tantangan yang dihadapi PT Yakult Indonesia Persada dalam mempertahankan efisiensi di seluruh rantai pasok. Nah, di sini ada beberapa tantangan yang dihadapi PT Yakult Indonesia Persada, termasuk yang pertama itu pengelolaan logistik yang kompleks. Indonesia memiliki geografi yang sangat luas dan daerah-daerah terpencil yang sulit terjangkau yang dapat mempersulit distribusi produk. Yang kedua itu ada fluktuasi permintaan yang tidak terduga. Permintaan terhadap produk Yakult dapat sangat dipengaruhi oleh faktor musiman seperti saat puasa atau liburan, yang memerlukan perencanaan yang sangat presisi. Yang ketiga itu ada keterbatasan infrastruktur. Meski sudah ada sistem distribusi yang baik, PT Yakult masih perlu mengatasi tantangan infrastruktur seperti jaringan jalan yang rusak atau permasalahan transportasi. Baik, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya itu pertanyaan terakhir dari Daeng. Dari Daeng akan dijawab oleh Nanda Gita. Kepada Nanda Gita dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Daeng, yaitu mengapa memilih Sukabumi sebagai lokasi pabrik. Itu alasan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor pertama, yaitu ketersediaan sumber daya. Sukabumi memiliki sumber daya air yang bersih dan melimpah dan berkualitas tinggi, sehingga sangat mendukung proses manufaktur. Selanjutnya itu faktor aksesibilitas. Sukabumi memiliki akses yang cukup baik ke pasar Jabodetabek yang merupakan wilayah dengan konsentrasi populasi terbesar di Indonesia. Selanjutnya itu biaya operasional rendah. Biaya lahan dan tenaga kerja di Sukabumi relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan besar seperti Jakarta atau Bandung. Selanjutnya faktor kesesuaian iklim. Iklim Sukabumi yang sejuk dan stabil membantu menciptakan proses kondisi optimal untuk proses fermentasi bakteri Lactobacillus gaseous shirota strain yang merupakan komponen utama dari produk Yakult.
Faktor kelima yaitu kedekatan dengan sumber pasar. Selain Jabodetabek, Sukabumi berada di wilayah yang relatif dekat dengan area pemasaran utama lainnya di Pulau Jawa. Yang ini dapat membantu mengurangi biaya waktu dan distribusi. Selanjutnya, faktor terakhir yaitu komitmen terhadap lingkungan dan komunitas. Yakult berkomitmen untuk beroperasi secara berkelanjutan dengan membangun pabrik di Sukabumi. Perusahaan juga memberikan kontribusi kepada masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan investasi dalam infrastruktur daerah. Apakah jawaban tersebut jelas bagi Ardianur? Ya, sudah jelas. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi pada presentasi pada presentasi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya sebagai moderator akan menutup presentasi pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.